Kamu mencari kematian. Tertawa, Zhang yang jelas-jelas kesal dengan pendatang baru seperti Lin Nan dan langsung meraung. Namun, karena Lin Nan menginjak dadanya, dia tidak bisa bebas tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Ledakan, terlalu berisik. Tolong diam sebentar. Hanya dengan satu tendangan, Zhang yang kehilangan semua suara dan pingsan dengan kepala miring. Ini, murid-murid luar di sekitar tidak berani bernapas dan menatap Lin Nan, masing-masing dari mereka memiliki pikiran kecil mereka sendiri di dalam hati mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa Lin Nan sangat kuat, begitu kuatnya sehingga tidak ada satupun yang dapat menandinginya. Hanya dari keunggulan mutlak tadi, semua orang mengerti bahwa ranah Lin Nan mungkin berada di puncak mendiang utusan suci. Setelah menyelesaikan serangkaian tindakan, Lin Nan, tanpa ragu-ragu, mengulurkan tangan dan mengambil semua barang Zhang Yang, tanpa meninggalkan apapun. Ada banyak ramuan dan juga pedang. Lin Nan sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Belum lagi dia sekarang memiliki peralatan kuat seperti pedang Xuan Yuan, bahkan jika dia tidak memilikinya, dia masih bisa memurnikan pedang sendiri. Ini, cepat beritahu kakak senior bahwa Lin Nan terlalu kuat. Ahem, kakiku tidak bisa bergerak. Apakah Lin Nan menggunakan sihir? Pergilah. Jika kamu takut setengah mati, katakan saja langsung. Tidak perlu membuang waktu untuk bicara. Melihat Lin Nan mengambil semua perlengkapan dan ramuan milik Zhang Yang, para praktisi di sekitarnya akhirnya bereaksi setelah beberapa saat dan berbisik kepada orang-orang di sekitar mereka. Mengenai semua ini, Lin Nan tetap diam dan hanya mengingat 3 kata, kakak senior. Gerbang luar, memotong. Saudaraku, aku dipilih untuk memasuki gerbang bagian dalam. Orang-orang ini ingin menegakkan otoritas mereka, tetapi tidak ada kesempatan. Ayo pergi. Setelah dilirik oleh tatapan tajam Lin Nan, para praktisi di sekitarnya segera mulai mundur, semuanya menatapnya dengan tatapan gugup. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja tidak akan ada seorang pun yang akan maju untuk menimbulkan masalah bagi Lin Nan lagi. Leng Qingya dan Lin Sueyao saling berpandangan, lalu segera mengikuti Lin Nan dan berjalan memasuki gerbang Sekte Yutian tanpa halangan apapun. Tentu saja Su Shaohan tidak mau ketinggalan, jadi dia berlari beberapa langkah untuk mengejarnya. Siapa Lin Nan ini? Kuat? Sangat kuat. Bisakah kakak tertua mengalahkannya? Ya, cepatlah dan beritahu kakak tertua. Setelah Lin Nan dan 3 orang lainnya pergi, murid-murid luar di belakang mereka mulai berbisik-bisik lagi, tetapi mereka mengira bisikan-bisikan itu sangat pelan dan mereka tidak mengantisipasi persepsi Lin Nan yang hampir seperti ibel. Kakak, Lin Nan tersenyum tipis, wajahnya tenang dan kalem, dan mulai menggunakan persepsinya untuk menjelajahi Sekte Yutian tanpa rasa takut. Baginya, kultivator manapun yang berada di bawah alam Raja Suci akan mencari masalah jika mereka datang. Jika dia mengeluarkan seluruh kekuatannya, kekuatan tempurnya akan sebanding dengan Saint King tingkat menengah, atau bahkan lebih tinggi. Siapa? Ketika mereka tengah berjalan, tiba-tiba muncullah sesosok tubuh bagaikan kilat di hadapan keempat orang itu. Sebelum mereka dapat melihat dengan jelas wujudnya, ia berteriak keras. Saudaraku, kami adalah pemenang ujian binatang roh dan terpilih untuk memasuki gerbang dalam Sekte Yutian, tetapi tidak ada yang membimbing kami, jadi kami menerobos masuk begitu saja. Mohon maafkan kami. Kali ini, Su Shaohan tidak menunggu Lin Nan berbicara, tetapi berjalan mendekat terlebih dahulu, membungkuk hormat dan menjelaskan. Mendengar penjelasan itu, pemuda di seberang sana langsung mengernyitkan dahinya, namun matanya tetap tertuju pada kedua gadis cantik itu. Tidak punya pilihan. Kedua gadis itu sangat cantik, masing-masing punya kelebihannya sendiri. Aku khawatir hanya pria seperti Lin Nan, yang sudah melihat semua jenis kecantikan, tidak akan menganggap mereka serius. Kecantikan yang dingin dan anggun merupakan kecantikan klasik, lembut dan tidak mencolok. Sebagai perbandingan, Lin Sueyao berada di antara keduanya, tetapi dia sedikit lebih dingin. Kedua gadis ini sama baiknya dengan King Yu dan Lin Qian. Bahkan Putri Piao Xiang pun penampilannya mirip dengan mereka. Brengsek. Tepat pada saat dia kebingungan itu, Lin Nan tiba-tiba merasakan hawa panas yang cepat menjalar di perut bagian bawahnya. Merindukan. Ini adalah kerinduan naluriah terhadap Putri Piao Xiang, atau bahkan kegilaan terakhir King Yu dengannya, yang membuat berbagai kejadian tiba-tiba muncul dalam benaknya. Begitukah? Silakan ikuti saya. Meskipun Anda telah terpilih untuk memasuki gerbang dalam, kultivasi Anda masih perlu diuji. Pemuda di seberang sana tampak mudah diajak bicara. Ia langsung berbicara kepada keempat orang itu, tetapi matanya tak pernah lepas dari kedua gadis itu. Namun, ketika Su Shaohan hendak mengikuti pemuda itu, ada sesuatu yang jelas salah dengan Lin Nan di sisi lain. Leng Qingya berada tepat di sebelah Lin Nan, dan ketika dia melihat bahwa dia tidak pergi, dia langsung menatapnya. Tatapan itu saja membuat Leng Qingya merasa gelisah, bahkan jantungnya mulai berdetak seperti rusa.
Pada saat ini, mata Lin Nan memancarkan semacam cinta yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, seolah-olah dia tengah mengirimkan percikan kepada Leng Qingya. Terutama dari tubuhnya, aliran udara berkabut mulai keluar secara bertahap, dan auranya secara bertahap meningkat. Hah, baunya aneh sekali. Pemuda yang awalnya bersiap untuk memimpin jalan juga merasakan aura yang terpancar dari Lin Nan untuk pertama kalinya. Dia tertegun sejenak dan berseru. Cek-cek, saat aura Lin Nan mulai menguat, energi sejati yang tersimpan dalam dantiannya tampak mengalir keluar tak terkendali. Bahkan seluruh tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya warna-warni pada saat ini. Rune-rune misterius dan rumit mulai bersinar di tubuhnya seperti pola yang sangat indah. Bos, Su Shaohan juga memperhatikan pemandangan mengejutkan ini dan langsung berteriak khawatir. Jangan bergerak, suara mendesing. Namun, saat Su Shaohan hendak menyentuh Lin Nan untuk membangunkannya, seorang lelaki tua berjanggut putih tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Paman Guru. Ketika pemuda itu melihat orang itu datang, dia jelas terkejut, tetapi pada akhirnya dia membungkuk sedikit dan memanggil dengan hormat. Cek-cek, lumayan, di usia semuda ini dia sudah benar-benar melihat sekilas jalan menuju surga. Orang tua itu mengabaikan pemuda itu. Matanya yang kecil berbentuk almond terus menatap Lin Nan, dan dia mulai mengelilingi Lin Nan dengan kegembiraan yang jelas. Kalian pergilah dan sibuklah. Anak ini akan menjadi muridku mulai sekarang. Tak lama kemudian, tiba-tiba lelaki tua itu bicara dan melambaikan tangannya kepada pemuda itu. Apa? Namun, ketika pemuda itu mendengar perkataan orang tua itu, matanya terbelalak, menatapnya dengan ekspresi tidak percaya, bahkan wajahnya pun menjadi gembira. Paman Master, apakah Anda tidak ingin menerima murid? Butuh waktu lama bagi pemuda itu untuk akhirnya pulih dari keterkejutannya dan bertanya tergesa-gesa dengan nada agak bingung. Meskipun dia bertanya pada lelaki tua itu, tatapan mata lelaki muda itu akhirnya beralih dari kedua gadis itu untuk pertama kalinya dan mulai menatap Lin Nan dengan saksama. Dia tidak mengerti mengapa bocah lelaki yang ikut serta dalam ujian binatang roh ini akan memenangkan hati pamannya. Aku tidak ada kegiatan apa-apa, jadi aku akan bermain saja. Suara mendesing. Orang tua itu jelas salah satu dari orang-orang yang tidak penting. Dia tersenyum dan menjawab pemuda itu dengan nada menggoda. Kemudian dia meraih dengan satu tangan dan menghilang di tempat bersama Lin Nan. Lin Nan. Melihat Lin Nan dibawa pergi oleh lelaki tua itu, Leng Qingya dan Lin Sueyao berteriak hampir bersamaan. Namun, gerakan lelaki tua itu terlalu cepat. Saat mereka berdua berteriak, Lin Nan sudah menghilang. Jangan teriak-teriak. Dia sangat beruntung karena Paman Guru bersedia menerima Lin Nan sebagai muridnya. Aku tidak tahu sudah berapa kali dia berkultivasi untuk mendapatkan berkah ini. Pemuda itu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menjelaskan kepada Leng Qingya, dan ekspresinya langsung berubah aneh. Dia tidak dapat mengerti mengapa lelaki tua itu jatuh cinta pada Lin Nan. Apa bagusnya anak itu? Bukankah dia hanya bisa memancarkan sedikit aura? Dia juga bisa memancarkan aura ini. Leng Qingya dan dua orang lainnya juga sangat tidak berdaya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menghela nafas pelan dan pergi bersama pemuda itu dengan ekspresi enggan di wajah mereka. Cek-cek, anak ini ternyata bisa mengintip jalan surga, lumayan juga, tapi aku heran apakah dia bisa menarik perhatian benda itu, tubuh 5 elemen. Suara mendesing. Setelah lelaki tua itu membawa Lin Nan pergi, dia segera kembali ke ruang pelatihannya dan mulai memperhatikan Lin Nan dengan saksama. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan ajaib yang terjadi dalam sekejap. Tertawa, saat cahaya putih menyala, sebuah retakan muncul di antara kedua alis lelaki tua itu, dan Lin Nan segera terserap ke dalamnya. Jika Lin Nan waras sekarang, dia pasti akan terkejut bahwa lelaki tua ini ternyata memiliki ruang yang sama dalam benaknya dengan dirinya. Ledakan. Dalam benak lelaki tua itu, Lin Nan terlempar keras ke tanah, dan dia pun segera terbangun dari keadaan bingungnya. Melihat lingkungan yang tidak dikenalnya di sekitarnya, Lin Nan tercengang. Tempat di mana dia berada saat ini sebenarnya adalah halaman antik. Ada yang mengintip. Tepat saat Lin Nan hendak mengaktifkan persepsinya untuk menyelidiki, dia tiba-tiba mendengar teriakan dari sebuah ruangan di depannya. Sial, apa yang terjadi? Lin Nan sedikit tertegun oleh lingkungan yang sama sekali asing di sekitarnya. Tertawa. Namun, tak lama kemudian jendela kamar terbuka lebar, dan tiba-tiba datanglah sesosok tubuh dengan membawa angin sepoi-sepoi yang harum dan mencengkeram bahunya. Tuan, aku yang melemparnya. Suara mendesing. Lin Nan yang masih merasa sedikit pusing, tidak pernah menduga hal seperti ini akan terjadi dan terdiam sesaat. Namun saat dia tertegun, tubuhnya terlempar keras ke dalam ruangan. Tak lama kemudian terdengarlah teriakan melengking dari dalam ruangan, dan seorang gadis muda pun bergegas keluar dari tong kayu besar itu dan bersembunyi di baliknya, sambil tampak ketakutan.
Sial, gadis ini sedang mandi. Meski hanya sekilas, Lin Nan melihat pemandangan indah itu dengan jelas dan hatinya tiba-tiba tergerak. Siapa kamu? Tertawa. Kemudian, pintu didorong terbuka dari luar, dan sosok yang baru saja menangkap Lin Nan muncul di depannya lagi dan langsung bertanya. Gadis lain. Melihat gadis itu masuk, Lin Nan tertegun. Bau yang familiar. Tetapi kemudian, gadis yang baru saja memasuki ruangan itu langsung berbicara, tampak mabuk. Tertawa. Agar aman, Lin Nan mengerahkan energi sejatinya untuk membentuk lapisan pertahanan, dan segera berjalan menuju pintu tempat gadis itu berada. Gadis yang satunya sedang mandi, jadi mungkin akan merepotkan baginya untuk berada di sini. Wus, tapi saat ini, gadis itu telah melancarkan serangan ganas pertamanya pada Lin Nan. Gemuruh. Tepat saat Lin Nan hendak mendekati gadis itu, penghalang yang baru saja dibentuknya tiba-tiba hancur dengan suara ledakan keras. Kali ini, Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak meningkatkan perhatiannya terhadap gadis di pintu ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau bicara logika, sekalipun gadis seperti itu sudah mencapai puncak tahap akhir Saint Envoy, akan mustahil baginya untuk menembus penghalang yang diciptakannya. Tetapi, yang terjadi sungguh aneh, tepat di depan pintu kamar, gadis itu benar-benar menghancurkan penghalang Lin Nan dengan serangan pertamanya. Hehe, penghalang ini sangat kuat. Datang lagi, biarkan aku melihat keterampilan hebat apa yang kamu miliki. Gadis itu terkikik, dan suara kekanak-kanakan seperti lonceng perak muncul di samping Lin Nan. Tingkat kultivasi apa yang kamu miliki? Kamu benar-benar berhasil menembus penghalangku dengan mudah. Lin Nan bertanya dengan heran. Dia tidak berniat melakukan apapun pada gadis itu. Dia hanya ingin menakut-nakutinya dengan sengaja. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Oleh karena itu, dia sangat terkejut. Saya tidak memiliki tingkat kultivasi apapun. Guru berkata bahwa tingkat kultivasi saya adalah yang seharusnya dimiliki seorang anak. Jika dibandingkan, tingkat kultivasi saya hanya rata-rata. Gadis itu cemberut dan menjelaskan kepada Lin Nan. Tetapi ketika dia mengatakan ini, Lin Nan hampir muntah darah dan pingsan. Jika tingkat kultivasi yang mengerikan seperti itu ditempatkan pada bintang suci Long Yuan, belum lagi para kultivator itu, bahkan Su Shaohan mungkin akan takut. Apakah ini hanya tingkat kultivasi rata-rata? Atau usia ini? Sepertinya gadis ini juga seorang cabul. Bolehkah saya tahu nama Anda? Lin Nan tertegun sejenak, lalu bertanya dengan suara lembut. Meskipun dia merasa suara itu sangat baik, dia belum pernah mencoba berkomunikasi dengan seorang gadis dengan cara seperti ini, jadi nada kata-katanya pasti sedikit tidak pantas. Ouyang Ke'er. Gadis itu tersenyum gembira, lalu berkata kepada Lin Nan dengan penuh semangat. Basmi dia. Gadis di dalam tong kayu itu tidak lagi punya waktu untuk mendengarkan percakapan antara Lin Nan dan gadis itu. Dia berbicara kepada gadis itu dengan suara dingin dan marah, seolah-olah membasmi seseorang adalah hal yang mudah baginya. Aku tidak bisa membasminya. Tuan, aku merasakan perasaan yang sangat familiar darinya, perasaan yang belum pernah dirasakan Ke'er sebelumnya. Perasaan yang sangat baik, seperti seorang ibu. Ketika Ouyang Ke'er mendengar perintah gadis itu, dia langsung mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya seperti genderang gelombang, memprotes dengan suara kekanak-kanakan. Jika kamu tidak membasminya, dia akan membasmi kita. Gadis itu menggertakkan giginya dan berbicara dengan cara membujuk dan menipu. Dia sekarang berada di dalam tong kayu dan tidak berani keluar, jadi dia hanya bisa mengandalkan gadis itu. Yang lain tidak tahu, tetapi dia tahu betul bahwa gadis di depannya bukanlah penjaga pintunya, bukan pula pembantunya, melainkan teman bermain yang diberikan ayahnya. Aku tidak bisa membasminya. Aku ingin pergi. Aku ingin pergi bersamanya. Aku percaya padanya. Gadis itu protes lagi, kali ini ucapannya tegas, tanpa nada kekanak-kanakan. Namun ketika kata-kata seperti itu keluar dari mulut gadis ini, mau tidak mau rasanya terasa agak kurang pantas, tetapi juga menunjukkan bahwa gadis itu sangat dewasa dalam berpikir. Dia mampu menilai sendiri mana yang benar mana yang salah, dan tidak mendengarkan pendapat orang lain. Ke'er, kamu ingin pergi. Ketika gadis itu mendengar ini, dia langsung menjadi bingung. Meskipun gadis ini tidak ada hubungannya dengan dia, ketika ayahnya memberikannya kepadanya, dia berkata bahwa gadis ini adalah seorang kultivator yang terlahir tanpa suatu atribut tertentu. Jika mereka melewati angin dan hujan, kekuatan tempur mereka pasti akan mencapai tingkat yang mengerikan. Dia juga memperingatkan gadis itu bahwa latar belakangnya tidak biasa, jadi dia harus dijaga dengan baik. Tetapi sekarang, gadis itu benar-benar berkata ingin pergi, dan ingin mengikuti Lin Nan, seorang pria yang statusnya tidak jelas, yang membuatnya merasa agak tidak rela. Tuan, saya akan pergi mencari Tuan dan meminta izin untuk pergi keluar. Meskipun di sini baik dan kami tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian, di sini terlalu monoton untuk kami berdua saja.
Ke'er butuh darah. Gadis itu menoleh menatap gadis muda, lalu terdiam sejenak sebelum akhirnya bicara. Ke'er, karena kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Selama Tuan setuju, kamu boleh pergi. Tuan, apakah Anda marah? Ke'er tahu ini semua salah Ke'er. Anda marah karena orang ini datang. Ouyang Ke'er menundukkan kepalanya, tampak sedikit sedih, dan memainkan sudut pakaiannya dengan ekspresi menyedihkan. Dia benar-benar tampak seperti anak yang telah melakukan kesalahan. Darah, Ke'er, apa yang kau inginkan dari darah? Gadis itu berpikir sejenak, dan akhirnya bertanya setelah beberapa saat. Saya ingin darah untuk berlatih teknik tertentu. Setelah ragu sejenak, gadis itu akhirnya memberikan penjelasan kekanak-kanakan. Kamu benar-benar berlatih bela diri. Lin Nan tertegun, lalu bertanya dengan heran dan tidak senang. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi bukankah Lin Nan tahu? Ketika dia berada di keluarga Luo di benua primitif, Luo San juga membutuhkan darah karena dia berlatih teknik jahat. Metode latihan teknik ini sangat khusus. Hanya ketika seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat mengurangi ketergantungan pada darah. Jika gadis itu benar-benar mengikutinya keluar, maka bagaimana menemukan cukup darah akan menjadi masalah. Ya, apa yang terjadi? Aku tidak tahu mengapa, selama kekuatan tempurku meningkat sedikit, mantra akan secara otomatis muncul di pikiranku. Meskipun beberapa bagian agak kabur, aku masih bisa memahaminya. Metode rahasia serangkaian latihan ini disusun oleh saya. Gadis itu tersenyum tipis dan berkata dengan mudah. Ke'er, keluarkan orang ini dulu. Aku akan pakai baju dulu. Gadis itu juga tercengang mendengar perkataan Ouyang Ke'er, namun dia tetap bereaksi, menatap tajam ke arah Lin Nan, lalu berkata. Baiklah, ayo kita keluar dulu. Tuan tidak suka terlihat saat sedang berpakaian. Ketika gadis itu mendengar kata-kata gadis itu, dia langsung mengangguk setuju, lalu berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lin Nan. Engah, Lin Nan hampir mati tercekik oleh kata-kata gadis kecil itu. Tidak ada gadis yang begitu berani untuk berterus terang di depan seorang pria. Ke'er, omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Gadis itu tidak bisa berkata apa-apa tentang Ouyang Ke'er. Dia merasa malu dan marah, dan diam-diam mengutuk Ke'er karena kenaifannya. Saya tidak bicara omong kosong. Ouyang Ke'er mencibirkan bibirnya dan menatap gadis itu dengan sedikit ketidakpuasan. Baiklah, Ke'er, ikutlah denganku, mari kita keluar dan biarkan tuanmu mengenakan pakaiannya terlebih dahulu. Lin Nan mendesah dalam hatinya lalu berkata, baiklah, aku akan mengajakmu berkeliling dan melihat pemandangan di sini. Ouyang Ke'er tersenyum tipis, dan tanpa melanjutkan topik sebelumnya, dia berbicara lembut kepada Lin Nan. Sekarang, dia tampaknya telah menganggap Lin Nan sebagai salah satu darinya, tetapi sulit menebak sejauh mana orang ini adalah miliknya. Namun, Lin Nan tahu dalam hatinya bahwa latar belakang gadis muda di depannya ini pasti rumit. Baiklah, ayo berangkat. Lin Nan menyetujui dengan suara rendah, lalu menatap gadis yang bersembunyi di balik tong kayu, dan berjalan keluar dengan tatapan rumit. Dia menatapku dengan aneh. Setelah Lin Nan pergi, gadis itu tak kuasa menahan diri untuk memikirkan hal ini dalam hatinya. Dia sangat tertekan hari ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia sedang bersiap untuk menyembuhkan lukanya, Lin Nan akan masuk dan melihat semuanya. Dilihat oleh seorang laki-laki membuat gadis itu berharap dia bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk. Aku belum selesai denganmu. Gadis itu akhirnya mendengus dingin, lalu mengeluarkan jubah tau putih dari lemari di sampingnya dan mengenakannya. Lalu dia mengulurkan tangan dan mengambil pedang dari dinding. Karena sarungnya, mustahil mengetahui dari bahan apa pedang itu dibuat. Akan tetapi, aura yang terpancar dari sarungnya sudah cukup untuk mengungkapkan bahwa pedang ini jelas bukan benda biasa. Ke'er, apakah kamu tahu pengalaman hidupmu sendiri? Setelah Lin Nan keluar dari kamar, dia dan Ke'er berjalan perlahan ke dalam istana dan bertanya dengan lembut. Yah, aku tidak tahu tentang ini, tapi guru seharusnya tahu. Ouyang Ke'er memikirkannya sejenak, dan dia tampaknya tidak menyangka bahwa pertanyaan pertama Lin Nan akan tentang pengalaman hidupnya. Oh, jadi sepertinya guru yang kamu sebutkan membawamu ke sini. Lin Nan membungkuk, menatap mata Ke'er dan bertanya. Yah, Ke'er sudah tinggal di sini selama beberapa tahun. Ke'er menjalani kehidupan yang sulit. Dia tidak pernah bertemu orang tuanya sejak dia masih kecil. Apakah guru yang kamu bicarakan itu orang tua? Lin Nan ragu-ragu sejenak, dan melihat Ouyang Ke'er tampak sedikit muram, dia segera bertanya dengan suara rendah. Lin Nan tidak berani mengatakannya dengan lantang, karena ini adalah tempat orang tua itu. Siapa tahu kalau tuan yang kuat itu akan tiba-tiba muncul. Ruang ini dibangun olehnya, jadi kalau dia mau memantau, dia tidak perlu bersusah payah, tinggal berubah pikiran saja. Meskipun Lin Nan tahu semua ini,
dia tidak menyampaikannya melalui telegram. Tujuannya adalah memberitahu lelaki tua itu semua. Aku tidak tahu. Yang ku tahu, guru itu masih sangat muda, sangat baik, dan sangat baik kepada KR. KR menatap ke sebuah kolam kecil tak jauh dari sana dan berkata lembut, seolah teringat sesuatu, dan senyum perlahan muncul di sudut mulutnya. Tidak bagus. Tertawa. Lin Nan tiba-tiba menghindar pada saat ini, dan dia jelas merasakan bahwa niat membasmi samar muncul entah dari mana di belakangnya. Terkejut, ia cepat-cepat menghindar ke samping dan berbalik untuk melihat orang yang datang. Mengapa kau mencoba membasmiku? Lin Nan mengerutkan kening dan bertanya dengan nada serius. Di depannya ada seorang gadis, dan di tangannya ada sebilah pedang yang memancarkan cahaya hijau redup. Dilihat dari penampilan pedangnya, pedang ini agak mirip dengan pedang Suanyuan, hanya saja cahaya yang mengalir pada pedang tersebut adalah cahaya hijau redup. Aku ingin membasmimu. Aku ingin sekali mengulitimu hidup-hidup. Nak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Biar ku beritahu, aku telah menyiapkan banyak susunan sihir di tempat ini. Mari kita lihat apakah kau bisa keluar. Ini yang terjadi padaku. Gadis itu berkata kepada Lin Nan dengan raut wajah marah, sambil menggertakkan giginya. Saya tidak melakukan apapun. Ada kesalahpahaman di sini. Saya yakin Anda memahaminya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada gunanya bagi saya untuk mengatakan apapun lagi. Lin Nan menatap gadis itu dengan tatapan dingin. Tidak dapat dipungkiri bahwa gadis itu sangatlah cantik jelita, secantik bidadari. Namun, Lin Nan tahu bahwa gadis ini sama sekali bukan tipenya. Jika dia harus bertanggung jawab, dengan begitu banyak gadis seperti dia, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menyelesaikan tugas itu? Wah, apakah kamu mencari kematian? Gadis itu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lin Nan masih akan berdalih sampai sekarang. Pengadilan kematian. Saya bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Mungkin dewa mengirim saya ke dunia ini untuk menyelamatkannya. Lin Nan tidak dapat menahan perasaan tersentuh ketika membicarakan hal ini. Saya selalu ingin kembali ke bumi, tetapi bukankah lebih memuaskan untuk hidup seperti ini sekarang? Kalau begitu, kau harus menghancurkan lingkaran sihirku terlebih dahulu. Tertawa, gadis itu menatap Lin Nan dengan dingin, lalu menghindar dan mundur cepat bagaikan kilat, lalu meraih Ouyang KR dan bergegas keluar. Suara mendesing. Sekarang, Lin Nan hanya merasakan lapisan kabut tipis mengepul di sekelilingnya. Kabut makin lama makin tebal, tetapi tidak ada tanda-tanda akan berkurang, kabut tebal terus terbentuk. Berada di tengah kabut, Lin Nan tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut. Hanya dalam waktu singkat, gadis itu benar-benar menciptakan formasi aneh seperti itu. Dari apa yang dikatakannya tadi, seharusnya ada formasi lainnya di sini, bukan hanya yang ini. Otang pembawa sial, aku tertipu. Lin Nan mengumpat pelan dan berdiri di tempatnya, dengan tirai cahaya 5 warna perlahan muncul di tubuhnya. Tirai cahaya ini muncul tanpa peringatan apapun, tetapi setelah rangsangan yang disengaja oleh Lin Nan, ia memancarkan bola cahaya dengan aura suci. Namun, bola cahaya itu tidak berkumpul di depan Lin Nan, melainkan melesat keluar ke satu arah. Menurutnya, meskipun kabut putih ini aneh dan kuat, ia tidak agresif pada saat itu. Oleh karena itu, jika Anda bergegas menuju lingkungan sekitar berdasarkan suatu titik, Anda pasti akan menemukan tepi formasi yang menghubungkan ke dunia luar. Namun, Lin Nan salah perhitungan kali ini. Jika gadis itu benar-benar dapat membentuk formasi misterius seperti itu dalam waktu yang singkat, maka seberapa sulitkah untuk membuat formasi ini menjadi ofensif? Terlebih lagi, gadis itu tidak ingin Lin Nan keluar dari formasi. Oleh karena itu, dia hanya menambahkan beberapa serangan ilusi yang dapat membuat orang secara bertahap kehilangan akal ke dalam formasi, tetapi serangan semacam ini tidak dapat berakibat fatal. Meskipun dia berada dalam formasi ini, dia masih bisa melihat bahwa Lin Nan tidak berlari lurus ke satu arah, melainkan membuat lingkaran sekitar 3 meter dari tempat semula. Sekalipun aku tidak menyerangmu sekarang, kau akan terjebak di sini dan mati. Gadis itu menatap Lin Nan dalam formasi dan berbicara dengan dingin hampir tanpa emosi. Tuan, tolong biarkan kakak pergi. Kakak adalah orang baik, dia tidak bisa mati. Pada saat ini, Ouyang KR memandang Lin Nan dalam formasi, merasa sedikit cemas, dan segera mulai memohon kepada gadis itu. Kakak tidak bisa mati. Aku tidak tahu apa-apa lagi, yang ku tahu hanya kakak tidak bisa mati. Wajah Ouyang KR memerah, dan dia jelas sedang menahan dorongan dalam tubuhnya. Dia kemudian berbicara dengan sungguh-sungguh kepada gadis itu. Butiran-butiran keringat sudah tampak di kening gadis kecil itu, mungkin karena gugup, atau mungkin karena ada pikiran-pikiran khusus yang tengah terpendam dalam tubuh gadis itu. KR, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya mati.
Gadis itu menatap ke Er dan tersenyum tipis, lalu menatap Lin Nan dalam formasi, tersenyum dingin, lalu berkata. Menurutnya, Lin Nan tidak memiliki kesempatan untuk melawan dan hampir ditakdirkan gagal. Jadi dia berencana untuk mengurungnya selama beberapa bulan dan kemudian melepaskannya. Dengan cara ini, amarah Lin Nan seharusnya sudah padam. Apa yang sedang terjadi? Lin Nan sekarang tidak tahu berapa banyak lingkaran yang telah dia buat, tetapi dia masih belum mencapai tempat yang ingin dia capai, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gelisah. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa formasi ini mungkin memiliki kekuatan untuk menjebak orang. Mungkin sulit untuk mengetahui apakah ada zat psikedelik yang dapat memicu saraf manusia dalam kabut ini. Namun, melalui cara unik formasi itu beroperasi, dia tahu bahwa jika gadis itu menolak membiarkannya pergi, kemungkinan besar dia akan terjebak dalam formasi ini selama sisa hidupnya. Mungkin keajaiban akan terjadi, tetapi keajaiban tidak terjadi begitu saja. Lin Nan mengerti situasinya, namun mungkin akan merepotkan baginya untuk pergi dengan aman. Aku yakin lelaki tua di luar sana dapat melihat setiap gerakanku dalam formasi itu, jadi aku tidak takut. Tampaknya ini adalah satu-satunya pilihan terakhir. Namun, setelah menggunakan trik ini, dia tidak tahu efek tak terduga apa yang akan muncul. Tiba-tiba, gadis itu dan Ouyang KR yang berada di luar formasi tidak dapat menahan gemetarnya pupil mereka dan berbalik untuk melihat ke dalam formasi. Keduanya terkejut saat mendapati ada cahaya warna-warni redup mengalir di sekujur tubuh Lin Nan. Cahaya itu tanpa cacat dan mengikat erat tubuh Lin Nan, lalu terus menyebar ke segala arah. Kali ini, Lin Nan dalam formasi tampaknya telah menemukan suatu cara. Kabut putih di sekitarnya segera surut begitu bertemu dengan cahaya warna-warni di tubuhnya. Desis. Desis, desis. Saat cahaya di tubuhnya tumbuh semakin terang, seluruh lingkaran itu pun terus tumbuh lebih besar. Pada saat ini, gadis itu mengerutkan kening. Dia tahu bahwa menurut metode Lin Nan, formasi yang dia buat akan hancur dalam waktu singkat. Kalau kau ingin menghancurkan formasiku, jangan terburu-buru. Gadis itu mendengus dingin, dan saat dia melihat Lin Nan perlahan mendekati tepi formasi, dia melambaikan pakaiannya dengan keras. Suara mendesing. Sinar cahaya hijau langsung keluar dari lengan bajunya. Itulah batu spiritual yang digunakan untuk mendirikan formasi. Meskipun jenis batu spiritual ini relatif umum, harganya juga sangat mahal. Melihat gadis itu benar-benar menghasilkan 81 batu roh sekaligus, jelas itu bukan prestasi biasa. Saya melihat 81 batu roh bertemu dengan cepat di udara, dan semburan cahaya hijau tiba-tiba menyambar formasi itu, seolah-olah beresonansi dan bergema satu sama lain. Kemudian gadis itu melambaikan tangannya lagi, dan cahaya merah melesat menuju 81 batu roh. Ketika batu-batu roh itu bertemu dengan cahaya merah, mereka seperti burung yang ketakutan. Ketika mereka melihat cahaya itu terbang ke arah mereka, mereka berubah menjadi cahaya hijau dan dengan cepat mengebor tanah di tanah. Kalau kita pandang tanah dengan pandangan sekilas, kita akan melihat semburat cahaya hijau muncul samar-samar, dan ada tanda-tanda bahwa cahaya tersebut perlahan mengembun. Jelas saja kali ini gadis itu menggunakan energi serangan yang sangat cekatan pada formasi ini. Kali ini aku menggunakan formasi yang paling aku kuasai. Apakah kau bisa menang atau tidak tergantung pada keberuntunganmu. Gadis itu berbalik dan melirik ke arah Ouyang KR, lalu menatap Lin Nan dalam formasi dengan sedikit mengejek dan berkata. Tuan, Anda tidak bisa membasmi kakak. Suara mendesing. Mata Ouyang KR dipenuhi air mata saat ini. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian itu, tetapi dia langsung berlari ke arah gadis itu. Tertawa. Klik. Pada saat yang sama, sepasang tangan kecil terbang ke atas dan ke bawah, secara bertahap membentuk tirai cahaya, yang hancur dalam sekejap. Dalam sekejap mata, Ouyang KR terlihat di balik tirai cahaya, memegang pedang di tangannya. Pedang itu memancarkan cahaya berdarah samar. Bagi para praktisi, aura itu memang terasa berdarah, tetapi tidak seorang pun tahu berapa banyak jiwa tak berdosa yang telah terbasmi oleh pedang ini. KR, kamu ingin bertarung denganku? Gadis itu tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Ouyang KR, yang selama ini selalu berada di sisinya dan dianggap sebagai adik perempuannya, berani menyerangnya. Mengesampingkan perbedaan dalam kultivasi, emosi semacam ini saja tidak dapat digoyahkan dengan mudah. Tetapi saat KR melihat Lin Nan, rasanya seolah seluruh dunia telah berubah. KR bukan lagi KR yang sama. Ouyang KR tampaknya ditakdirkan memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Lin Nan. Tuan, aku tidak ingin melawanmu. Jangan memaksaku. Jika aku mengaktifkan kekuatan pembatas di tubuhku, kau pasti bukan lawanku. Tolong lepaskan kakak. Wajah mungil Ouyang KR dipenuhi kecemasan, tatapan matanya menatap penuh harap pada gadis itu, seakan-akan gadis itu bisa berubah pikiran dalam sekejap.
Aku tidak akan membiarkan dia pergi sekarang. Gadis itu tidak tergerak oleh tatapan menyedihkan Ouyang KR, tetapi menjawab dengan acuh tak acuh. Kali ini, jejak harapan terakhir di wajah kecil Ouyang KR menghilang, dan digantikan oleh senyuman. Senyuman yang tak seorang pun tahu artinya. Ada kekuatan suci seperti malaikat, tetapi pada saat yang sama ada kesedihan samar, dan juga bercampur dengan suasana berdarah dan penuh kekerasan. Ketika Ouyang KR tersenyum pada gadis itu tiba-tiba merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan menjalar ke sekujur tubuhnya. Tertawa, tiba-tiba hembusan napas dingin menghampirinya, langsung menyelimuti tubuhnya. Aku akan menyerahkan gadis ini padamu, tapi ingat, kamu tidak boleh membiarkannya tertawa dari lubuk hatinya. Jika dia tertawa, itu mungkin akan menjadi bencana bagi dunia. Semua ini sudah ditakdirkan oleh takdir dan tidak bisa berubah. Gadis itu samar-samar ingat bahwa ayahnya mengatakan hal ini kepadanya ketika dia menyerahkan Ouyang KR kepadanya. Tanpa diduga, pada saat ini, Ouyang KR benar-benar tertawa, dan itu adalah tawa dari hati. KR Kir, ketika gadis itu melihat Ouyang KR telah menjadi seperti ini, dia tahu bahwa perubahan besar dalam karakternya tidak boleh membiarkan dirinya melakukan kesalahan apapun. Kalau yang satu tidak baik, saya takut orang tersebut akan hancur. Namun, ketika ayahnya mengirim Ouyang KR ke sini, dia tidak mengatakan ada cara untuk menyelamatkannya. Kali ini gadis itu tak dapat menahan rasa jengkel yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Ledakan. Namun, pada saat ini, formasi yang awalnya menjebak Lin Nan tiba-tiba hancur, dan semuanya tampak terlihat lagi. Ada formasi apa lagi? Lanjutkan. Ini seru. Lin Nan meregangkan tubuhnya dengan malas, seolah berpura-pura, tersenyum pada gadis itu, lalu berkata. Orang sombong, iya, kau ingin bersenang-senang. Kali ini aku akan mencoba menggunakan susunan pembasmi itu. Gadis itu bahkan tidak mengangkat kepalanya, dia hanya mengulurkan tangannya dan melambaikannya, dan dalam sekejap, cahaya hijau mengenai batu roh formasi itu. Cek-cek, pada saat inilah formasi yang baru saja dibentuk mulai beroperasi sendiri. Mengaum, pada saat yang sama, seekor binatang roh besar tiba-tiba muncul di depan Lin Nan. Binatang roh ini ukurannya beberapa kali lipat lebih besar darinya, dan cakarnya yang tajam saja hampir sebesar cakar Lin Nan. Jika cakar ini mengenainya, tubuh Lin Nan mungkin akan berubah menjadi genangan pasta daging dalam sekejap. Brengsek, sebelum Lin Nan bisa bereaksi, binatang roh itu melambaikan cakarnya dan menyerbu ke arahnya. Panggilan, ada hembusan angin samar di cakar itu yang langsung menyapu tubuh Lin Nan. Panggilan, binatang roh itu tampaknya tidak memiliki mata dan tidak menyerang Lin Nan secara langsung. Sebaliknya, cakarnya beterbangan saat ia menyerbu formasi khusus ini. Saat Lin Nan menghela napas pelan, binatang roh itu melesat ke arahnya dengan kecepatan tercepat. Meskipun Lin Nan menghindar dengan cara yang sangat canggung setiap kali, dia tidak terluka sama sekali, jadi dia hampir tidak bisa bertahan. Binatang roh ini tercipta dari udara dalam formasi pembasmian, jadi tidak jelas di alam mana ia berada. Mendengus. Lin Nan mendengus dingin. Dia telah menemukan rahasianya melalui beberapa kali percobaan mengelak. Setiap kali dia menghindar atau napasnya berfluktuasi, makhluk roh dalam susunan pembasmi dapat dengan mudah merasakan napasnya dan bergegas ke tempat napas itu awalnya dipancarkan. Sebuah serangan yang ganas. Lin Nan juga merasa aneh dengan gaya bertarung yang gegabah ini. Dalam pengelakannya yang terakhir, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa binatang roh tersebut bukanlah binatang roh yang sebenarnya, tetapi tampak seperti sejenis boneka. Karena mata binatang roh ini tidak memiliki jejak cahaya, tetapi warnanya hampir sama coklatnya dengan bumi. Setiap kali makhluk roh itu menyerang, Lin Nan juga bisa mencium aroma tanah yang khas di tubuhnya. Tampaknya makhluk roh ini mungkin tidak mudah untuk dihadapi. Tertawa, saat binatang roh itu menyerang lagi, Lin Nan tidak menghindar, tetapi langsung menyerbu ke bawah binatang roh itu. Namun kecepatannya cukup cepat dan dia tidak menunjukkan jejak kehadirannya. Sesampainya di bawah binatang roh, Lin Nan langsung mengaktifkan energi sejatinya, dan bola cahaya berwarna-warni tiba-tiba keluar dari tubuhnya, yang langsung menopang tubuh binatang roh tersebut. Ledakan. Pada saat ini, cahaya warna-warni itu tiba-tiba memantul dengan kekuatan yang sangat besar, langsung melemparkan binatang roh itu ke udara. Ledakan. Pada saat ini, tubuh binatang roh itu juga menabrak tirai cahaya formasi pembasmian dengan keras. Seberapa kuat tirai cahaya penghalang formasi tersebut? Kalau kamu tidak mampu menghancurkan formasi itu dan membuatnya merasakan kehancurannya sendiri, maka tidak peduli seberapa hebat kemampuanmu, kecil kemungkinannya kamu akan mampu menghancurkan tirai cahaya penghalang formasi itu. Kali ini, Lin Nan membanting tubuh binatang roh itu langsung ke tirai cahaya, namun tirai cahaya itu tidak hancur. Lin Nan terkejut. Dia tahu bahwa ini adalah tanda bahwa formasi itu masih memiliki potensi,
jadi dia hanya memikirkannya sejenak dan kemudian memusatkan perhatiannya, siap untuk menghadapi pertempuran berikutnya kapan saja. Namun, kali ini Lin Nan tidak menemukan apapun di depannya. Karena tidak ada apapun di depan matanya, tetapi samar-samar dia melihat angin bertiup mengikis tanah gembur di tanah. Semua ini merupakan hal yang lumrah terjadi, tetapi di sini, Lin Nan hanya merasakan sedikit firasat buruk. Namun, dia sendiri tidak tahu apa yang salah. Sepertinya ada yang salah, tetapi pada saat yang sama, semuanya tampak baik-baik saja. Mentalitas semacam ini terus mengalir dalam hatinya. Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuh Lin Nan berangsur-angsur berkeringat. Dia jelas merasakan ada sejumlah besar energi mulai mengalir ke arahnya, tetapi sekeras apapun dia berusaha merangsang persepsinya, dia tidak dapat mendeteksi jejak energi ini. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Lin Nan terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini hanyalah kesadaran diri semata, tetapi kesadaran murni inilah yang membuatnya merasakan beberapa tanda peringatan yang tidak dapat dijelaskan dalam hatinya. Kau hanya punya satu batang dupa untuk bertahan. Jika kau menghabiskan lebih dari satu batang dupa, kau akan mati di sini. Pada saat ini, gadis di luar barisan pembasmi tiba-tiba berbicara kepada Lin Nan dengan tenang. Sebatang dupa, apa yang dapat Anda lakukan pada saat ada sebatang dupa? Meskipun Lin Nan mendengar kata-kata gadis itu, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Formasi pembasmian. Setelah dipukul dengan tongkat, apakah Dinghai Shenzhen masih bisa eksis? Karena tidak ada yang dapat kita lakukan, mari kita tunggu saja. Dia tersenyum tipis dan duduk santai di tanah, menunggu dengan tenang agar waktu berlalu perlahan. Pada saat ini, ada senyum tipis di ekspresi Lin Nan. Senyumnya sangat ramah, tanpa ada faktor emosional lainnya. Pada saat ini bahkan hatinya pun tenang. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup lagi, dan kali ini, Lin Nan jelas merasakan sesuatu yang aneh. Tidak, ini bukan angin. Lin Nan terkejut dan segera membuka matanya. Dia perlahan mengaktifkan persepsinya dan menyelidiki dengan saksama sedikit demi sedikit. Namun kali ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dalam susunan pembasmi ini, bahkan jika ada angin, itu pasti bukan angin alami. Akan tetapi angin yang dirasakannya kali ini tidak mempunyai kekuatan sama sekali, hanya sekedar perasaan saja. Hal semacam ini kedengarannya rumit, tetapi sebenarnya sangat sederhana. Kalau pohon-pohon besar di pinggir jalan bergoyang-goyang seperti tertiup angin, kita akan langsung menilai bahwa sedang berangin. Tetapi, dapatkah angin yang tidak dapat dirasakan disebut angin? Panggilan. Pada saat ini, tanah gembur di tanah beterbangan lagi. Kali ini Lin Nan melihatnya dengan jelas, dan persepsinya langsung melonjak ke permukaan. Astaga, penyelidikan ini bukan masalah besar. Ketika pemandangan di bawah permukaan muncul di benaknya, dia langsung terkejut. Di bawah permukaan susunan pembasmi ini, sebenarnya ada seekor binatang roh dengan tubuh hitam pekat tergeletak di sana. Seluruh tubuh binatang roh ini tersembunyi dalam formasi besar, dan mengerahkan energinya untuk memadatkan banyak binatang roh kecil untuk menyerang musuh. Ini dapat digambarkan sebagai formasi pembasmian alami. Selama binatang roh itu bisa dikendalikan, maka tidak perlu lagi menyiapkan formasi pembasmi ini, dan tempat di mana Lin Nan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menyerbu adalah tepat di salah satu mata binatang roh itu. Seluruh tubuh makhluk roh terbuat dari gas hitam yang terkondensasi sendiri. Bentuknya tidak tetap dan dapat berubah sesuai keinginan. Bahkan matanya dapat terbuka ribuan kali pada saat yang sama di seluruh tubuhnya, menjadikannya tubuh yang abadi. Sebab sekuat apapun serangannya, Anda dapat meledakkannya atau menghancurkannya, tetapi Anda tidak dapat menghentikan kohesi diri gas tersebut. Oleh karena itu, meskipun seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, makhluk roh ini masih dapat memadatkan cukup banyak komponen tubuh dalam sekejap. Gas hitam pekat akan menjadi dasar keabadiannya. Pada saat ini, tepat di luar formasi pembasmian, mata Ouyang Ke-er memancarkan semburan cahaya dingin, menatap gadis itu dengan saksama dan tersenyum. Kelihatannya seperti setan dari neraka. Gadis itu berdiri di udara di hadapan Ouyang Ke-er, tubuhnya sudah basah oleh keringat. Dia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ketika dia melihat senyum Ouyang Ke-er, dia tidak bisa menahan rasa terpesona. Bahkan tidak ada kemungkinan untuk memutar kepala. Satu-satunya hal yang bisa bergerak adalah pikiran. Keadaan Ouyang Ke-er tampaknya akhirnya menghancurkan ketenangan asli seluruh dunia. Ke-er, ada apa denganmu? Bangun! Gadis itu kini mengerahkan segenap tenaganya untuk berteriak pada Ouyang Ke-er, mencoba menyadarkan Ouyang Ke-er. Namun sayang, Ouyang Ke-er tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun, malah senyumnya semakin jahat. Senyum itu seperti senyum malaikat atau iblis. Tidak ada yang tahu apa artinya. Bagaimana mungkin seorang gadis muda memiliki kekuatan luar biasa seperti itu? Hal ini telah benar-benar mengganggu jalannya hukum langit dan bumi, tetapi dewa tidak menghukumnya.
Apakah itu perlindungan dewa, atau apakah masalah ini dimanipulasi oleh surga itu sendiri? Biarkan senyumku memenuhi mimpimu, nikmatilah. Tepat saat mulut Ouyang KR keluar, sebuah suara jahat dan kasar tiba-tiba berbicara. Meskipun suara itu membuat gadis itu merasa sangat tidak nyaman, begitu suara itu jatuh, gadis itu terkejut karena dia bisa bergerak. Pada saat ini, dia sangat gembira dan cepat-cepat mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Ouyang KR, berharap bisa segera membangunkannya. Pergi sekarang, atau kau akan mati. Pergi sekarang, pergi cepat. Pada saat ini, jelas ada fluktuasi energi khusus di mata Ouyang KR. Fluktuasi ini sangat tidak normal, tanpa jejak emosi, tetapi mengandung rezeki yang tak ada habisnya. KR, apa yang terjadi? Gadis itu tiba-tiba mendengar suara KR. Dia gembira dan langsung bertanya dengan cemas. Dia sekarang berharap untuk menyelamatkan Ouyang KR di saat-saat terakhir. Bagaimanapun, Ouyang KR telah hidup bersamanya sejak lama, dan dia enggan untuk berpisah dengannya secara tiba-tiba saat ini. Mimpi indah, nikmatilah. Suara itu tiba-tiba keluar lagi dari mulut Ouyang KR, dan hampir membuat gadis itu gila. Kedengarannya seperti nyanyian lembut, tetapi mengandung aura kekerasan yang kuat. Ayo kita pergi bersama, aku tidak akan meninggalkanmu. Gadis itu menatap Ouyang KR dengan linglung, keyakinan kuat di hatinya memenuhi tubuhnya, seolah-olah dia memiliki kekuatan tak terbatas. Manjakan diri, manjakan diri. Ouyang KR terus menggumamkan kalimat ini di mulutnya, seolah berbicara pada dirinya sendiri, tetapi saat ini gadis itu tidak berani mendekat. Meskipun hanya beberapa langkah saja, itu hampir menjadi garis pemisah antara dunia Yin dan Yang. Jadi, gadis itu berpura-pura tenang di permukaan, tetapi sebenarnya dia merasa gelisah di dalam hatinya. Sekarang dia sangat berharap ada seseorang yang datang dan menyelamatkannya. Meskipun dia tahu hal seperti itu tidak mungkin terjadi, dia masih berharap bisa bertemu dengan orang yang menyelamatkannya. Dalam barisan pembasmian, seiring berjalannya waktu, formasi pembasmi itu perlahan terbentuk. Sekarang formasi itu sudah terbentuk, tidak mudah untuk keluar. Kecuali Anda memahami rahasia formasi ini, tidak ada peluang untuk menerobosnya. Namun Lin Nan tidak tahu kapan gadis itu membentuk formasi, jadi sekarang dia hanya bisa memilih untuk bertarung sengit dengan binatang roh itu. Mengaum. Dengan raungan yang keras, binatang roh di bawah tanah mulai mengebor keluar tanah formasi pembasmian. Dalam susunan pembasmi, lapisan binatang roh kecil yang terdiri dari gas hitam perlahan muncul. Binatang-binatang roh ini muncul dengan rapat di sekitar Lin Nan. Meskipun mereka tidak menyerang, momentum itu juga membuat Lin Nan sangat terkejut. Jika ada 1, 2, atau bahkan 10 atau 100 binatang roh, itu bukanlah sesuatu yang belum pernah dilihat Lin Nan sebelumnya dan dia bisa mengatasinya. Namun, jika lapisan tebal binatang buas spiritual tiba-tiba muncul di atas tanah, dan jumlahnya semakin banyak, itulah pertama kalinya Lin Nan melihatnya. Mendengus. Tertawa. Lin Nan mengerang, dan tanpa menunggu lebih lama lagi, dia mengangkat tinjunya dan meninju binatang roh kecil yang menyerbu lebih dulu. Ledakan. Kekuatan pukulan itu begitu hebat sehingga binatang lumpur itu jatuh ke tanah dengan keras sebelum sempat mengeluarkan raungan. Menabrak. Gas hitam pada binatang roh kecil itu cepat terurai, dan setelah beberapa saat, binatang roh kecil yang awalnya menakutkan seperti harimau berubah menjadi binatang roh seperti serigala lagi. Bagaimana kita bisa melawan ini? Dia benar-benar bisa mengubah wujudnya. Suara mendesing. Lin Nan tiba-tiba mengumpat keras, lalu dengan cepat terbang ke udara. Binatang-binatang roh ini tidak memiliki kemampuan untuk terbang, jadi Lin Nan relatif aman sekarang. Lin Nan berada dalam barisan pembasmi, tidak tahu apakah harus maju atau mundur, dan berusaha keras memikirkan cara untuk menerobosnya. Jika sayap pertempuran 5 elemen diaktifkan untuk menerobos ruang, atau Dinghai Shenzhen digunakan untuk melancarkan serangan dahsyat, formasi pembasmi dapat dengan mudah ditembus. Namun, begitu formasi pembasmian itu hancur, kemungkinan akan menimbulkan reaksi berantai. Jika ruang hancur, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Desis, desis, desis. Tiba-tiba, Lin Nan mendengar 3 suara tajam menerobos udara di depannya, dan sebuah ide berani langsung muncul dalam benaknya. Karena makhluk roh ini dapat menciptakan banyak sekali makhluk roh, ia juga dapat mengubah bentuk tubuh dari makhluk roh kecil tersebut. Tentu saja, memasang sepasang sayap bukanlah tugas yang sulit, itu bahkan hanya sebuah konsep yang terlintas dalam pikiran. Inilah situasi yang dihadapi Lin Nan sekarang. Dia berada di udara dalam barisan pembasmi, dengan binatang roh yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya, dan di sekitarnya, sejenis binatang roh kecil yang bisa terbang juga perlahan mulai berkumpul. Tidak seorang pun tahu dari wujud apa binatang spiritual ini telah berubah, jadi yang dapat kita lihat hanyalah garis besar kejadiannya. Ada harimau dengan sepasang sayap, dan beruang hitam dengan tubuh coklat.
Yang lebih menakutkan adalah bahwa dalam formasi besar, serangan semacam ini tidak akan pernah berhenti. Hei, manjakan dirimu. Saat Lin Nan tengah ragu-ragu, tiba-tiba suara misterius itu terdengar di telinganya. "KR, apakah itu kamu?" Ketika Lin Nan tiba-tiba mendengar suara itu, dia langsung bersemangat. Karena Ouyang KR dapat menembus perisai susunan pembasmi ini, dia pasti bisa masuk. Jika dia bisa masuk, itu berarti dia juga bisa keluar. Tampaknya formasi pembasmi ini punya beberapa trik. Bisa ketagihan, hehe. Suara KR masih dingin dan aneh. Dia terus mengulang kalimat ini dan tidak ada yang tahu apa artinya. Dia tampaknya bahkan tidak mendengar panggilan Lin Nan saat ini. Tiba-tiba, gadis di depan Ouyang KR mendengar suara Lin Nan, dan dia merasa sangat aneh. Formasi yang telah dipadatkannya menggunakan 81 batu roh, dan kemudian menggunakan batu darah sebagai gerbang formasi. Mungkinkah formasi yang begitu rapat bahkan tidak dapat menahan suara Lin Nan? Haruskah saya membiarkan dia pergi? Setelah mendengar suara Lin Nan, gadis itu tiba-tiba teringat bahwa ada orang seperti itu di sampingnya. Jika kita mengeluarkan Lin Nan dan membiarkan dia membangunkan Ouyang KR, peluang keberhasilannya pasti akan meningkat pesat. Namun, dia segera menyadari bahwa jika Lin Nan keluar, dia tidak akan mudah terjebak lagi, jadi dia merasa sedikit tidak rela. Mengaum, manusia, akulah tuannya di sini. Di tengah barisan pembasmi, binatang roh besar itu tiba-tiba mencibir, lalu berbicara dengan arogan. Desis, desis, desis. Pada saat ini, seolah-olah binatang roh itu sengaja mengerahkan energinya, binatang roh yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Lin Nan mulai menyerbu ke arahnya dengan panik. Mendominasi. Setelah mendengar perkataan binatang roh itu, Lin Nan tersenyum acuh tak acuh dan sama sekali tidak ambil pusing. Dia jelas masih agak asing dengan tempat ini, tetapi dia tidak tahu apa yang telah terjadi atau mengapa dia datang ke sini. Saudaraku, kali ini aku akan memberitahumu apa artinya menjadi seorang guru. Desis, desis, desis. Dalam sekejap, Lin Nan mulai mengaktifkan energi sejati dalam dantiannya dengan cepat, dan cahaya warna-warni yang kaya tiba-tiba bersinar di sekujur tubuhnya. Terutama di punggungnya, saat pikirannya berputar, sayap pertempuran 5 elemen terentang pada saat pertama. Dua pasang sayap putih membuat Lin Nan tampak seperti bidadari saat ini, mempesona. Ledakan. Dinghai Shenzhen pernah muncul di tangannya pada suatu saat, dan ketika dia mengangkatnya sedikit, itu benar-benar memicu tanda dao yang unik antara langit dan bumi. Di dalam sekte Yutian. Sial, apa yang dilakukan anak ini? Orang tua yang tengah berlatih dengan tenang itu tiba-tiba membuka matanya, menjerit, bahkan jantungnya pun mulai bergetar cepat. Dia membawa Lin Nan ke ruang pikirannya sendiri untuk menggunakan tubuh 5 elemen guna membangunkan pikiran Ouyang KR. Namun dia tidak menyangka akan secara tidak sengaja bertemu putrinya yang sedang mandi, dan Lin Nan kebetulan melihatnya terbuka. Itulah sebabnya rangkaian kejadian berikut terjadi. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan pernah memasukkan Lin Nan ke dalam pikiranku bahkan jika aku membasmi lelaki tua itu. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Energi luar biasa yang ditunjukkan Lin Nan saat ini telah melampaui batas yang dapat dikendalikannya. Dengan kata lain, selama Lin Nan meledak dengan tongkatnya, ruang dalam pikirannya tidak akan mampu menopang energi sebesar ini dan akan hancur seketika. Tidak, Lin Nan, kumohon jangan turun. Aku, orang tua, belum cukup hidup. Pada saat itu, hati lelaki tua itu berdebar kencang, dan dia terus berdoa agar keajaiban terjadi. Karena Lin Nan saat ini terjebak dalam formasi pembasmian, lelaki tua itu tidak punya cara untuk mengeluarkannya dari ruang pikirannya, jadi dia sepenuhnya bergantung pada belas kasihan orang lain. Nak, jangan bergerak. Hati-hati atau kau akan mati di kerun dewa angkasa. Tepat saat Lin Nan hendak melancarkan serangan terkuatnya, sebuah suara yang familiar tiba-tiba muncul dengan jelas di benaknya. Ini adalah suara roh pedang-pedang Xuan Yuan. Ketika berada di benua Xuanji, roh pedang-pedang Xuan Yuan telah dilahap, jadi suara saat ini hanya dapat menunjukkan bahwa itu adalah tubuh yang melahap. Mengapa? Lin Nan tidak tahu kalau saat ini dia sedang berada di dalam pikiran lelaki tua itu, jadi dia sedikit terkejut, lalu dia bertanya. Jika pemboman ini benar-benar terjadi, kekuatan serangan yang sangat kuat pasti akan menyebabkan kerun dewa ruang angkasa, tetapi dia dapat sepenuhnya mengandalkan sayap pertempuran 5 elemen untuk melintasi turbulensi ruang angkasa. Tetapi tidak mungkin baginya untuk mengabaikan apa yang dikatakan roh pedang itu. Tak apa jika menyebabkan ruang itu runtuh, tetapi sama sekali tidak mungkin membiarkannya mati di sini. Petik 2, Kesunyian. Yang terjadi selanjutnya adalah keheningan yang panjang. Roh pedang Xuan Yuan jelas tidak berniat menjawab kata-kata Lin Nan, jadi dia tetap diam. Brengsek. Lin Nan menunggu cukup lama namun tidak memperoleh hasil yang diinginkannya, maka ia mengumpat dalam hati.
Dalam situasi ini, dia tidak yakin bagaimana harus menanggapinya. Kak, ini tempat yang sangat spesial, tolong jangan main-main. Suara Ouyang Ke dengan cepat memecah keheningan. Sama seperti kata-kata roh pedang, gadis kecil ini tidak ingin Lin Nan melancarkan serangan terkuat. Aneh, kapan saya memasuki ruang khusus ini? Setelah mendengar ini, Lin Nan tidak dapat menahan perasaan sedikit gelisah, dan dia juga mulai bertanya-tanya bagaimana dia bisa sampai ke tempat ini. Kalau kita tidak menghancurkan formasi pembasmi itu, dia tidak akan bisa keluar sama sekali. Di sisi lain, ekspresi gadis itu jelas tidak yakin. Dia tidak dapat menebak apakah Lin Nan dapat keluar dari formasi pembasmi tersebut, namun dia mengerti bahwa jika binatang roh gas di dalam formasi pembasmi tersebut tidak disingkirkan, mustahil bagi Lin Nan untuk bisa keluar. Terlebih lagi, hanya dia sendiri yang mengerti bahwa selama binatang roh gas itu tidak menyerang Lin Nan, landasan formasi pembasmi itu tidak akan mampu bertahan lama dan akan hancur. Baiklah, hari ini aku akan menghancurkan susunan pembasmi itu untuk kau lihat. Ledakan. Dalam sekejap, Lin Nan mengangkat tangannya, dan embusan angin kencang bercampur api langsung menyerbu ke arah binatang roh gas di sisi berlawanan. Otang pembawa sial, kau benar-benar menemukan kelemahanku. Binatang gas raksasa itu tiba-tiba tampak sedikit marah saat ini. Ia belum pernah mengalami hal seperti itu, yaitu kekuatannya diretas. Jadi pada saat ini, dia benar-benar tidak dapat menahannya. Medan di dalam barisan pembantaian juga mulai berubah secara dramatis karena desakannya yang cepat. Kelemahanmu adalah rasa takutmu terhadap suhu tinggi. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan seperti apa suhu tinggi. Lin Nan menemukan kelemahan binatang spiritual yang terbuat dari gas hitam ini, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya? Dia segera mengaktifkan energi sejati dalam dantiannya. Tertawa, tiba-tiba api putih yang berkobar keluar dari telapak tangannya dan langsung menuju ke arah binatang roh itu. Tinju api 5 elemen. Ada senyum kejam di bibir Lin Nan, dan dia menatap dengan percaya diri ke arah binatang roh yang diselimuti cahaya energi sejati. Pada saat terakhir ini, dia sebenarnya merasa sedikit enggan. Sekarang, binatang roh itu telah membeku sepenuhnya di depannya, dan tubuh awalnya yang lunak kini telah menjadi seperti patung Buddha. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kau mengikutiku mulai sekarang, aku mungkin mempertimbangkan untuk tidak membasmimu. Senyum tiba-tiba terpancar di raut wajah dingin Lin Nan, dan dia berbicara kepada binatang roh yang tak bisa bergerak itu dengan nada mengancam. Padahal dalam hatinya dia sangat menyukai binatang rohani ini. Belum lagi hal-hal lainnya, hanya binatang roh gas yang sebanding dengan pasukan binatang roh hampir membuatnya gila. Kalau kita bisa mendapatkan binatang rohani ini, maka saat kita menghadapi pertarungan di kemudian hari, kita bisa membasmi musuh hanya dengan antek-antek itu saja. Jika aku mengikutimu, kau benar-benar tidak akan membasmiku. Binatang roh itu nampaknya masih mempunyai sedikit perlawanan psikologis, dan segera bertanya lagi dengan nada ragu-ragu. Ya, aku tidak akan membasmimu, tapi kau akan menjadi peliharaanku. Lin Nan tersenyum pada binatang roh itu dan langsung berbicara dengan serius. Dia sangat yakin dan mengerti bahwa binatang roh itu pasti akan setuju. Tidak peduli apapun, binatang roh itu masih memiliki sifat yang keras. Baiklah, aku janji, aku akan mengikutimu mulai sekarang. Binatang roh itu berkata dengan sedikit gemetar dalam suaranya. Itulah pertama kalinya ia menundukkan kepalanya di hadapan musuh dan ia berharap ini merupakan yang pertama dan terakhir kalinya. Mulai sekarang, ia tidak akan pernah tunduk pada manusia lain lagi. Tidak mungkin kau bisa keluar. Tertawa. Pada saat ini, gadis di luar formasi pembasmian tiba-tiba mengerti arti kata-kata Lin Nan dan binatang roh itu. Dia menggertakkan giginya dan melambaikan tangannya sedikit, dan energi yang ganas itu dilepaskan lagi. Panggilan. Di sekitar Lin Nan, kekuatan formasi pembasmian mulai terpancar perlahan, secara bertahap membentuk lingkaran energi di sekelilingnya. Meskipun Lin Nan dapat menggerakkan tubuhnya dalam lingkaran cahaya ini, dia tidak dapat menghilangkan lingkaran cahaya di tubuhnya, seolah-olah tubuhnya terikat. Apa yang ingin kamu lakukan? Setelah mendengar apa yang dikatakan gadis itu, Lin Nan sedikit mengernyit dan bertanya dengan nada serius. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mendapati Ouyang Ke berdiri tidak jauh darinya, menatapnya dengan tatapan kosong. Di antara ketiga orang ini, perilaku Ouyang Ke adalah yang paling tidak normal. Pada saat ini, semua pakaiannya basah kuyup, bahkan di dahinya, lapisan butiran keringat halus perlahan muncul. Apa yang sedang terjadi? Lin Nan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ouyang Ke tampaknya dalam kondisi pikun. Dia masih bergumam pada dirinya sendiri, terobsesi. Tetap terobsesi. Jangan lihat aku tidak tahu. Gadis itu merasakan tatapan tajam Lin Nan dan tertegun sejenak, lalu dia berbicara dengan lembut. Pada saat ini, Lin Nan tengah menatapnya,
dia tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup, jantungnya berdebar kencang seperti rusa. Apa latar belakangnya? Lin Nan menatap Ouyang KR yang bergumam sendiri dalam pelukannya. Dia tidak marah, tetapi bertanya kepada gadis itu dengan lembut. Aku tidak tahu. Ketika ayahku membawanya ke sini, dia memperingatkannya untuk tidak membiarkannya tertawa dari lubuk hatinya, jika tidak konsekuensinya akan menjadi bencana. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi ayahku pasti tahu. Gadis itu menatap wajah cantik Ouyang KR dengan gugup, lalu menjelaskan kepada Lin Nan dengan serius. Apa yang sedang terjadi? Hati Lin Nan sedang kacau saat ini. Dia sepertinya menyadari bahwa ada seseorang yang sedang mengawasi setiap kata dan tindakannya. Namun tiba-tiba muncul Ouyang KR, apa yang terjadi? Ada energi jahat yang tersegel dalam gadis kecil ini. Pada saat ini, binatang roh yang terbuat dari gas hitam tiba-tiba berbicara kepada Lin Nan dengan nada serius. Menyegel semacam energi. Tertawa. Setelah mendengar apa yang dikatakan binatang roh itu, Lin Nan buru-buru mengulurkan tangannya untuk memegang punggung Ouyang KR. Jejak energi sejati melewati tubuhnya dan mulai meraba-raba ke depan perlahan-lahan di dalam tubuhnya. Panggilan. Setelah sekitar secangkir teh, Lin Nan akhirnya menarik kembali jejak energi sejatinya dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah panjang. Dia tidak mengatakan apa-apa dan bahkan mengabaikan tatapan bingung gadis itu. Tertawa. Kemudian dia dengan lembut menggendong Ouyang KR, dan langsung melewati barisan pembasmi dan berjalan lurus menuju sebuah ruangan. Binatang roh gas hitam adalah penguasa formasi pembasmi. Sekarang setelah ia menyerah kepada Lin Nan, ia pasti tidak akan menggunakan formasi pembasmi untuk menyerang tuannya. Namun, ketika dia sampai di pintu kamar, Lin Nan tiba-tiba melirik gadis itu dengan dingin, lalu masuk dan tidak pernah menoleh ke belakang. Tatapan dingin terakhir itu sangat mengejutkan gadis itu, dan dia bahkan merasakan hawa dingin yang kuat keluar dari lubuk hatinya. Aku akan membuatmu menyesal. Setelah sekian lama, gadis itu akhirnya mendengus dingin, berkata demikian dan berbalik untuk pergi. Tidak bagus. Lin Nan yang tengah menggendong Ouyang KR, tiba-tiba terlintas sebuah bayangan bahaya di benaknya dan langsung mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, dia hanya merasakan energi yang tak terlukiskan langsung merasuki tubuhnya. Apa kau benar-benar berpikir aku akan pergi begitu saja? Suara dingin gadis itu tiba-tiba muncul di belakang Lin Nan, seolah datang dari neraka, tanpa jejak kehidupan. Lin Nan adalah pria pertama dan satu-satunya yang melihat tubuhnya yang terbuka. Sebagai seorang gadis, dia pasti tidak akan menoleransi hal seperti itu terjadi. Bahkan saat ini, gadis itu telah bertekad untuk membasmi Lin Nan. Namun, segera setelah itu, dalam persepsi Lin Nan, gadis itu tersenyum padanya. Senyum itu jelas merupakan senyum yang baru saja ditunjukkan Ouyang KR. Lalu, pandangan mata gadis itu mulai kabur ketika senyum muncul di wajahnya, dan perlahan berubah menjadi tatapan kosong. Namun senyum itu tetap melekat di wajahnya. Suara mendesing. Merasa ada yang tidak beres, Lin Nan segera menghindar dan cepat-cepat mengubah sudut tubuhnya, gerakannya bahkan lebih cepat dari kilat. Ledakan. Untungnya dia cepat menghindar, kalau tidak energi yang terkandung dalam senyuman gadis itu akan mengenainya. Tertawa. Gadis itu luput dari serangan pertamanya, namun dia mengulurkan tangannya dan sebuah pedang langsung muncul di tangannya, dan dia menusukkannya ke arah dada Lin Nan. Dari segi kultivasi dan kekuatan tempur saja, Lin Nan jauh lebih kuat daripada gadis itu. Bagaimana mungkin metode serangan biasa ini bisa mengenainya? Ledakan. Melihat ujung pedang yang kuat sudah ada di depannya, Lin Nan membuat gerakan secepat kilat dan menepuk pedang itu dengan satu telapak tangan dengan mantap. Aduh! Gadis itu tiba-tiba menjerit dan melemparkan pedangnya ke tanah. Kalau diperhatikan lebih teliti, terlihat tetesan darah mengalir pelan di tangan gadis itu, warnanya merah menyala bercampur sedikit warna hitam. Apa yang terjadi? Pada saat ini, gadis itu menjerit lagi. Dia benar-benar tidak ingat apapun yang baru saja dilakukannya, dan sedikit kebingungan melintas di matanya. Sungguh, pada saat ini, Lin Nan mengerti semua isi hatinya. Senyuman seperti ini memiliki efek membingungkan pada pikiran praktisi. Gadis itu baru saja melihat senyum Ouyang KR, dan pada saat itu, dia sudah kehilangan akal sehatnya, tetapi dia tidak mengetahuinya di dalam hatinya. Kau sudah gila. Lihat darah yang mengalir keluar darimu. Lin Nan tersenyum dan kemudian menjelaskan kepada gadis itu. Kehilangan akal. Setelah mendengar perkataan Lin Nan, gadis itu tertegun sejenak, lalu menunduk melihat telapak tangannya, baru kemudian dia menemukan jejak darah hitam. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa pikirannya telah tersihir. Tetapi sekarang semuanya sudah berakhir, jadi dia sekarang memiliki kemampuan untuk bereaksi secara mandiri. Masalah ini agak aneh. Dengan kemampuan kultivasi yang begitu tinggi, dia malah kehilangan akal sehatnya tanpa menyadarinya. Sungguh tidak dapat dipercaya.
Saya tidak tahu detailnya. Saya hanya tahu bahwa Anda sudah gila. Sekarang Ouyang KR sudah tertidur. Kita harus bersatu untuk menyelesaikan situasi ini secara perlahan. Saya harap Anda dapat membantu saya. Lin Nan baru saja menemukan sedikit rahasia dalam diri Ouyang KR, namun dia masih sedikit ragu, jadi dia meminta bantuan gadis itu. Apa yang perlu aku lakukan? Gadis itu kini telah sepenuhnya kehilangan kemampuannya untuk menilai, dan sepenuhnya menuruti Lin Nan, dan dengan cepat bertanya. Bagi Lin Nan, ini tidak diragukan lagi merupakan sesuatu yang patut disyukuri, tetapi tidak seorang pun dapat memastikan berapa lama kedamaian ini dapat bertahan. Hei, akan tetapi, pada saat ini, Ouyang KR yang semula tidak sadarkan diri, tiba-tiba terbangun, matanya memancarkan pandangan linglung, lalu dia tersenyum pada Lin Nan. Tidak bagus. Ledakan. Lin Nan hanya merasa dunia berputar sesaat, dan pikirannya yang jernih sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, dia berada dalam keadaan kacau. Dia bahkan tidak menyadari bahwa pada saat itu, pikirannya telah mengalami perubahan drastis. Cek, pada saat yang sama, jauh di dalam hatinya, aura kekerasan langsung diperkuat dan segera terstimulasi. Jika seseorang melihat Lin Nan saat ini, mereka akan menemukan bahwa dia diam-diam mengubah auranya. Energi jahat, tertawa, binatang roh gas itu tiba-tiba muncul di hadapan Lin Nan, menatapnya dengan linglung, lalu berkata dengan sedikit terkejut. Tetapi pada saat ini, cahaya merah darah tiba-tiba muncul di tubuh Lin Nan, dan cahaya ini mengandung napas kehancuran yang tak berujung. Meskipun energi ini belum cukup kuat, seiring berjalannya waktu, energi ini akan menjadi semakin kuat, dan hanya masalah waktu sebelum tempat ini hancur. Mengaum, binatang roh itu tiba-tiba meraung ke arah langit, dan energi yang kuat segera mulai menyebar, menyerbu ke segala arah. Ledakan, serangan sonik yang dahsyat itu langsung menghancurkan beberapa rumah di sekitarnya, tetapi energinya masih belum menunjukkan tanda-tanda berhenti dan akan menyebar di ruang ini. Tepat di belakang binatang roh itu, seorang gadis dengan wajah muram menatapnya dengan dingin. Ini adalah rumah gadis itu, dan sebagian besarnya hancur oleh auman binatang buas itu. Orang bisa membayangkan betapa marahnya dia. Ledakan. Tepat saat energi mulai menyebar, gadis itu tiba-tiba mengerahkan seluruh energi sejatinya dan bertabrakan dengan keras dengan gelombang suara binatang roh itu. Kekuatan besar yang dihasilkan langsung mengelilingi mereka di tengah. Apa kau gila? Kekuatan sebesar itu akan menghancurkan ruang ini. Lalu kita semua akan terhisap ke dalam celah ruang dan kehilangan nyawa. Gadis itu marah dan meraung pada binatang roh itu. Ekspresi marahnya sepenuhnya menunjukkan bahwa kemarahannya telah mencapai puncaknya saat ini. Bukan aku yang gila, tapi dia. Cepat keluar dari sini, atau tidak ada satupun dari kita yang akan selamat. Binatang roh itu menatap gadis itu, lalu menatap Lin Nan, dan akhirnya menggertakkan giginya sebelum berbicara. Pada saat ini, hampir semua mata makhluk roh itu terbuka, memancarkan semburan cahaya dingin. Cahaya dingin itu melesat ke tubuh manusia, membuat gadis itu merasa seolah-olah dia tidak memiliki perlindungan dan dia merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Gila, kok bisa? Gadis itu menatap Lin Nan dengan linglung, mengerutkan kening, dan akhirnya berbicara dengan bingung. Dia baru saja berbicara dengan Lin Nan, mengapa dia menjadi gila sekarang? Karena tidak seorang pun menyadari Ouyang KR terbangun dan tidak melihat senyuman itu, kini hanya Lin Nan yang tahu bahwa dia tengah mengubah fungsi tubuhnya. Mungkin pada saat berikutnya, aura kekerasan di tubuhnya tidak dapat lagi ditekan. Saat aura kekerasan keluar dari tubuhnya, saat itulah dia menjadi gila dan ingin membasmi. Kenapa tidak? Cepatlah. Pada saat ini, makhluk roh itu tiba-tiba merasakan aura kekerasan yang datang dari Lin Nan. Ia merasa gugup tetapi juga penuh dengan keterkejutan. Namun saat ini, tidak diperbolehkan ada pikiran yang mengganggu sama sekali. Aura kekerasan di tubuh Lin Nan berangsur-angsur menguat, perlahan-lahan meningkatkan momentumnya sendiri. Jika dia bisa dibangunkan saat ini, itu pasti pilihan terbaik. Namun, satu-satunya yang bisa membangunkan Lin Nan saat ini mungkin adalah Ouyang KR yang masih tersenyum. Lari, hanya ada satu cara untuk lari. Ruang ini tidak akan bertahan lama sebelum hancur. Gadis itu menatap binatang roh dan Lin Nan dengan linglung. Hatinya dipenuhi dengan kebencian, dan dia berbicara dengan sedikit amarah. Tertawa. Pada saat ini, aura Lin Nan berubah lagi, dan cahaya hijau redup perlahan muncul. Dalam cahaya ini, dia menutup matanya rapat-rapat, dan di bawah latar belakang banyak cahaya, tubuhnya mulai berputar, tetapi kecepatan putarannya relatif lambat. Sudah terlambat, kita tidak bisa lari. Pada saat ini, gadis itu tiba-tiba merasa bahwa seluruh ruang mulai bergetar hebat, seolah-olah tidak dapat menahan dampak energi besar dari tubuh Lin Nan, dan sudah ada tanda-tanda kehancuran. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan berkata dengan frustrasi. Tidak, masih ada waktu. Lihatlah cahaya itu.
Binatang roh itu mendongak ke arah cahaya hijau di tubuh Lin Nan, lalu menggunakan indera spiritualnya untuk mulai mendeteksinya dengan panik. Dalam keadaan normal, energi dari Lin Nan tidak dikeluarkan keluar, sehingga indera spiritual pendeteksi dapat dengan mudah mendeteksi sesuatu. Tetapi sekarang, saat Lin Nan sedang tidak sadarkan diri, energi di sekelilingnya mulai mengalami perubahan yang luar biasa, dan mulai beroperasi dan menyublim dengan liar. Lin Nan, yang seharusnya berada di level Saint King, telah melihat keseluruhan kekuatan tempurnya meningkat setelah sublimasi ini. Satu-satunya penyesalan mungkin adalah pikirannya. Bagaimana bisa? Gadis itu menatap cahaya hijau yang mengalir di tubuh Lin Nan, dan terkejut saat mengetahui bahwa cahaya itu perlahan menyatu ke dalam ruang ini. Ruang ini awalnya adalah ruang pikiran lelaki tua itu. Sekarang energi Lin Nan tiba-tiba ditambahkan ke dalamnya, ruang ini pasti tidak akan mampu bertahan dan hampir hancur. Namun, ketika energi Lin Nan sendiri bergabung dengan energi hijau di luar ruang ini, ruang asli ini akan sepenuhnya tertutup dan diselimuti oleh ruang Lin Nan. Ini berarti bahwa di ruang ini, Lin Nan adalah tuannya. Di antara langit dan bumi, hanya akulah yang berkuasa. Tertawa. Pada saat ini, bola cahaya merah meledak dari mata Lin Nan. Dia tiba-tiba melirik gadis itu dan berkata dengan dingin dan arogan. Mustahil, kamu satu-satunya, teruslah bermimpi. Tertawa. Ketika gadis itu mendengar kata-kata Lin Nan, dia menjadi marah dan menggoyangkan pedang di tangannya. Sebuah pedang yang memancarkan cahaya hijau samar langsung muncul di tangannya, dengan ujung pedang menunjuk langsung ke Lin Nan. Energi sejati yang kuat terus bocor keluar dan langsung ditambahkan ke badan pedang. Kemudian gadis itu mengerahkan energi kuat dalam tubuhnya dan melancarkan serangan paling dahsyat terhadap Lin Nan yang saat itu sedang dalam proses sublimasi. Pecahkan itu untukku. Gadis itu tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat bagaikan langit dan bumi. Lalu, dengan tangan kirinya, ia mulai membuat segel tangan aneh namun rumit di dadanya. Pada saat ini, wajah cantiknya tampak berlumuran darah, dan melihat alisnya yang berkerut, orang bisa tahu bahwa perasaan ini tidak menyenangkan. Namun, demi mencegah Lin Nan menghancurkan ruang ini, dia tetap mengertakkan gigi dan bertahan. Engah, berdengung. Seiring berjalannya waktu, gadis itu akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan memuntahkan seteguk darah. Kemudian pedang di tangannya tiba-tiba berdengung pelan dan mulai memancarkan cahayanya sendiri dengan cepat. Pada saat yang sama, cahaya di Lin Nan berhenti mengalir. Dia tidak pergi, juga tidak menyerang. Sebaliknya, dia memilih untuk mengamati metode serangan gadis itu dengan sedikit terkejut. Jauh di dalam hatinya, dia masih samar-samar ingat bahwa dia pernah berlatih dengan cara yang sama pada awalnya. Waduh, tiba-tiba, pada saat ini, raungan naga yang keras terdengar di udara. Panggilan, raungan itu langsung menimbulkan hembusan angin besar di angkasa, dan mulai menghasilkan awan-awan hitam dengan kecepatan yang sangat cepat. Gelombang aura yang dahsyat muncul, begitu menakutkan hingga membuat orang gemetar ketakutan. Bumi yang baru saja kembali damai, kembali bergemuruh gelisah saat ini. Ledakan-ledakan-ledakan, beberapa rumah yang tersisa hancur dalam sekejap oleh raungan naga itu, dan energinya yang dahsyat memengaruhi setiap jengkal tanah di sana. Menghancurkan. Gadis itu tampaknya sudah tahu hasil ini. Ekspresinya tidak banyak berubah, tetapi serangkaian karakter yang menggetarkan hati mulai keluar dari mulutnya. Tertawa. Ketika ia mengucapkan karakter ini dalam bahasa Sanskerta, huruf-huruf benar-benar muncul dan melayang di udara. Saat dia dengan kuat mendesak energi dalam tubuhnya, energi di udara mulai mengembun, dan naga raksasa yang awalnya hanya meraung juga muncul pada saat ini. Bagaimana itu mungkin? Binatang roh itu telah mengamati fenomena aneh di langit. Apa yang terjadi saat ini benar-benar di luar pemahamannya, dan dia langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Tetapi kemudian, makhluk roh itu memandang tubuh naga raksasa yang perlahan-lahan menjadi jelas di udara dengan mata penuh antisipasi. Pada saat ini, tubuhnya mulai tanpa sadar merasakan sensasi seolah-olah tersambar petir. Kuat sekali. Saat naga raksasa itu muncul, secerca kegembiraan tiba-tiba melintas di wajah Lin Nan yang terdiam, dan dia diam-diam berteriak di dalam hatinya pada saat yang sama. Tetapi suara ini bukan lagi miliknya. Tidak seorang pun pernah menyangka bahwa saat ini, tubuh Lin Nan sudah sepenuhnya diserbu oleh aura kekerasan. 1740